pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Yasinta Fidensia Wowo dengan NIM 2001062. Saya dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana. Baik, sebelumnya, apa kabar adik-adik semua? Ibu berharap adik-adik semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, langsung saja kita kembali belajar bersama mengenai materi titrasi asam basa. Oke, yang pertama kita langsung saja pada reaksi penetralan. Nah, seperti yang adik-adik ketahui, asam adalah senyawa yang dalam larutannya menghasilkan ion H+, sedangkan basa adalah senyawa yang dalam larutannya menghasilkan ion OH-. Jika asam bereaksi dengan basa, maka ion-ion tersebut akan saling menetralkan membentuk H2O, di mana dengan H+ tambah OH menghasilkan H2O. Nah, pada reaksi penetralan, jumlah mol ion H+ sama dengan jumlah mol ion OH-, sehingga akan berlaku rumus berikut. Va kali Ma kali Val kali asam sama dengan Vb kali Mb kali Val kali basa, di mana dengan keterangannya adalah sebagai berikut. Va itu sebagai volume asam, Fb itu sebagai volume basa, Ma itu sebagai molaritas asam, Mb itu sebagai molaritas basa, Val sama dengan asam bagi valensi asam. Reaksi penetralan asam dan basa dapat digunakan untuk menentukan kadar konsentrasi berbagai jenis larutan. Kadar larutan asam ditentukan dengan menggunakan larutan basa yang telah diketahui kadarnya, atau sebaliknya, misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita membeli asam cuka di pasar atau di kios atau toko, maka kita tidak pernah menemukan ukuran kadar kandungan dalam bentuk kemolaran seperti yang kita pelajari. Namun contohnya dalam sebuah botol cuka yang kita beli tadi tercantum kadar cuka berpersen volume. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu reaksi antara asam dengan basa disebut reaksi penetralan. Yang kedua, penentuan konsentrasi dan kadar satu asam atau basa dapat menggunakan metode titrasi. Yang ketiga, hal-hal penting pada titrasi. Pada titrasi ekivalen. Yang pertama itu titrasi ekivalen adalah saat jumlah mol H+ sama dengan jumlah mol OH-. Biasanya ditunjukkan dengan harga pH. Yang kedua, titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi adalah saat di mana indikator berubah warna. Oke adik-adik, kita langsung saja melihat salah satu contoh soal. Nah, di mana di sini dengan soalnya 10 ml HCl yang tidak diketahui konsentrasinya dititrasi oleh larutan NaOH 0,1 m. Pada titik akhir titrasi ternyata rata-rata volume NaOH 0,1 m yang digunakan adalah 12,52 ml. Hitunglah konsentrasi HCl yang dititrasi. Oke, langsung saja pada penyelesaiannya, di mana Va kali Ma kali Val kali asam sama dengan Fb kali Mb kali Val kali basa seperti yang pada rumus tadi. Jadi 10 ml kali Ma kali 1 sama dengan 12,52 mol kali 0,1 m kali 1. Ma sama dengan 12,52 ml kali 0,1 m kali 1. Ma sama dengan 0,125 m. Jadi konsentrasi HCl yang dititrasi adalah 0,1
125 m. Oke, selanjutnya kita lanjut pada materi berkaitan dengan titrasi grafik. 1. Grafik titrasi asam basa. Oke, Ananda yang hebat, dapat hasil titrasi asam basa dapat kita buat grafik atau kurvanya. Grafik titrasi menggambarkan alur pH terhadap volume asam atau basa yang ditambahkan pada saat titrasi. Pada grafik ini dapat dilihat titik ekuivalen dari reaksi asam basa pada titrasi asam basa yang akan kita pelajari pada saat ini. Oke, yang pertama kita belajar mengenai titrasi asam kuat oleh basa kuat. Perubahan pH pada penetralan asam kuat oleh basa kuat. Sebagai contoh, 25 ml larutan HCl 0,1 m yang dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 m sedikit demi sedikit hingga mencapai 50 ml larutan. Ditunjukkan pada gambar, setiap perubahan pH dicatat volume NaOH yang ditambahkannya. pH sebelum titrasi, pH-nya terdapat 25 ml, HCl-nya 0,1 m, pH sama dengan min log K+, pH sama dengan min log 10 pangkat min 1 sama dengan 1. Oke, pH pada titik ekuivalen. Pada titik ekuivalen terbentuk garam yang tidak bisa dihidrolisis oleh air, sehingga bersifat netral dan pH sama dengan 7. Reaksi yang terjadi adalah HCl tambah NaOH menghasilkan NaCl tambah H2O. NaCl menghasilkan Na plus tambah Cl min. Na plus tambah H2O menghasilkan tidak terjadi reaksi, sedangkan Cl min tambah H2O juga tidak terjadi reaksi. Yang ketiga itu pH setelah titik ekuivalen. Pada penambahan NaOH selanjutnya akan membuat pH semakin meningkat dari konsentrasi 10 kurang 7 m menjadi 10 kurang 3 m hanya dengan penambahan 5 ml NaOH. Oke, kita bisa lihat pada tabel yang mengenai volume NaOH 0,1 m yang ditambahkan mililiter, terus pH Cl 0,1 m. Jadi kita bisa lihat di sini. Terus kita lanjut lihat mengenai grafiknya. Jadi grafik yang dapat adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa melihatnya pada slide. Nah, berdasarkan grafik di atas dapat kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kita lihat pH larutan naik sedikit demi sedikit. Yang kedua, perubahan pH drastis akan terjadi pada titik ekuivalen. pH titik ekuivalennya itu 7, di mana itu sangat netral. Yang ketiga itu indikator yang dapat digunakan yaitu metil merah, bromid mol biru atau phenolphthalein. Yang kelima, namun yang lebih sering digunakan yaitu phenolphthalein karena pada perubahan warna phenolphthalein yang lebih mudah diamati. Yang berikut B, titrasi asam lemah oleh basa kuat. Perubahan pH pada penetralan asam lemah oleh basa kuat, contohnya 25 ml larutan CH3COOH 0,1 m yang ditetesi dengan larutan NaOH 0,1 m sedikit demi sedikit hingga mencapai 50 ml. 1. pH sebelum titrasi. Sebelum titrasi hanya terdapat 25 ml asam lemah CH3COOH 0,1 m dalam kurung Ka sama dengan 10 kurang 5. Jadi dapat kita hitung menggunakan pH sama dengan min log akar Ka kali Ca.
pH sama dengan min log akar 10 pangkat 5 kali 10 pangkat min 1 sama dengan min log akar 10 pangkat 6 sama dengan min log 10 pangkat 3 sama dengan 3. Oke, selanjutnya titrasi setelah titrasi. Penambahan NaOH yang berlebihan akan menyebabkan larutan kelebihan mol NaOH, sehingga larutan akan bersifat basa dengan pH lebih besar 7. Perhitungan pH menggunakan rumus pOH sama dengan min log OH min sisa. Pada titik ekivalen. Pada titik ekivalen, titrasi ini terbentuk larutan yang dapat hidrolisis. Reaksinya adalah sebagai berikut. NH3 tambah HCl menghasilkan NH4Cl. NH4Cl menghasilkan NH4 min tambah NH4 plus tambah Cl min. Reaksi hidrolisis Cl min tambah H2O menghasilkan itu tidak terjadi reaksi. NH4 plus tambah H2O menghasilkan NH4OH tambah H plus. Pada reaksi di atas terbentuk H plus, maka larutan pada titik ekivalen akan bersifat asam dengan pH lebih kecil 7. Perhitungan pH menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu pH sama dengan min log akar KW per KB kali garam. Titrasi setelah titrasi. Penambahan HCl yang berlebihan akan menyebabkan larutan kelemahan mol HCl sehingga larutan akan bersifat asam dengan pH lebih kecil dari 7. Perhitungan pH menggunakan rumus pH sama dengan min log H plus sisa. Oke teman-teman, itu saja sedikit materi yang ingin saya bagikan kepada teman-teman atau adik-adik semua. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan. Semoga apa yang saya bagikan ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Selamat siang, salam sehat untuk semuanya.